Selamat pagi semuanya, anak-anak yang ada di rumah, terkhusus untuk kelas 1. Nah, mari kita sama-sama melanjutkan materi kita yang selanjutnya di pembelajaran 3 ya, yaitu tentang membandingkan banyak benda 11 sampai 20. Anak-anak bisa perhatikan di modul tematiknya. Ya, halaman 49. Jadi kita sama-sama akan membahas. Sebelumnya anak-anak sudah mempelajari ya yang membandingkan banyak benda dari bilangan 1 sampai 20 sampai 10. Nah, sekarang kita melanjutkan di bilangan 11 sampai dengan 20. Nah, membandingkan itu seperti apa ya? Anak-anak ada yang masih ingat? Jadi membandingkan itu contohnya misalnya bilangan 11 kurang dari 12. Jadi menggunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, anak-anak perhatikan di modulnya anak-anak. Di situ ada bilangan 14 dan bilangan 12. Kita sama-sama coba lihat. Kira-kira 14 itu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan bilangan 12. Kita lihat di sini ada 14 kelereng banyaknya. Terus di sebelah sini ada 12 kelereng banyaknya. Kita lihat dari jumlah kelereng 14 ini ternyata 14 itu lebih banyak jumlahnya, kelerengnya lebih banyak daripada 12. Karena apa? Karena kita lihat di sini dua kelereng yang lebih dan tidak ada pasangannya di sana. Jadi kita bisa lihat di sini sama-sama jumlahnya 4, sama-sama 4 dan sama-sama 4 dan terakhir sisa dua kelereng, tidak ada pasangannya. Berarti 14 itu lebih banyak ya jumlahnya daripada 12. Oleh karena itu bilangan yang tepat atau kalimat yang tepat adalah 14 lebih dari 12. Nah, begitu sebaliknya. Karena 14 itu sudah lebih dari 12, jika dibalik bilangannya, kalau 12-nya di depan, kita lihat kembali 12-nya di depan dan 14-nya di belakang, berarti bilangan perbandingannya adalah 12 kurang dari 14. Ya, anak-anak. Nah, di halaman berikutnya di situ ada portofolio yang harus anak-anak kerjakan. Nah, coba anak-anak perhatikan cara mengerjakannya dari contoh berikut. Baik anak-anak, untuk keterampilan portofolionya yang perlu anak-anak siapkan yaitu spidol atau pensil atau apapun yang berwarna terserah anak-anak. Terus lem, kertas atau boleh kertas HVS juga, boleh yang berwarna seperti ini, bebas yang anak-anak punya di rumah. Lalu kertas HVS atau kertas kosong lainnya. Di sini kita akan belajar membandingkan bilangan 11 dan 20. Membuat kartu ya, kartu bilangan. Jadi di sini misalkan kasih contoh, beberapa contoh. Misalnya Miss tulis bilangan 11 di sini. 11. Lalu ada bilangan 15. Berikutnya Miss tulis, ini bilangannya bebas ya, terserah anak-anak. Di sini Miss tulis bilangan 13. Lalu Miss tulis juga bilangan 13 lagi. Di sini Miss tulis bilangan 17. Di sini 20. Oke, sekarang contohnya cara mengerjakannya seperti ini. Nah, dari kertas kosong tersebut kita lem bilangannya, terserah anak-anak, boleh 11 yang di depan, 15 yang di belakang, atau 15 yang di depan, 11-nya di belakang. Jadi anak-anak tentuin bilangannya ini 11, misalnya kalau 11 sama 15, bilangan 11 itu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan dari 15. Nah, kalau 11 kan jumlahnya lebih sedikit daripada 15. Tentu saja berarti perbandingannya adalah, kalimat perbandingannya adalah 11 kurang dari 15. Jadi seperti itu ya. Ini Miss kasih contoh satu di lem. Nah, seperti itu. Anak-anak boleh buatnya
bentuknya potret seperti ini atau landscape seperti ini ya. Jadi untuk selanjutnya misalnya di sini ada bilangan 17 dan 20. Miss mau buat lebih dari, berarti 20-nya di depan karena jumlahnya lebih banyak, 17-nya di belakangnya. Berarti perbandingannya adalah lebih dari. Dan yang terakhir di sini Miss buat bilangannya sama, 13 dan 13. Tentu saja sama dengan. Nah, untuk kartu bilangan tersebut, anak-anak bisa buat lebih kecil lagi, menyesuaikan dengan anak-anak ya. Nggak usah terlalu gede, yang secukupnya saja. Dan tidak harus kurang dari semua, lebih dari semua, atau kurang dari, lebih dari, sama dengan. Yang penting ketiganya ini ada dan bebas, boleh kurang darinya 2, lebih darinya 2, atau sama dengannya 2. Jadi bebas, terserah anak-anak. Oke, selamat mengerjakan. Jika ada yang kurang paham atau yang masih ditanya, boleh tanya ke Miss. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya tentang kegiatan pada sore hari yang sesuai aturan. Sebelumnya kita sudah pernah belajar ya kegiatan di pagi hari dan di siang hari yang sesuai dengan aturan. Kegiatan yang baik dilakukan pada pagi hari, siang hari. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan kegiatan di sore hari yang sesuai dengan aturan. Bagaimana kegiatan yang sesuai aturan di sore hari? Kita perhatikan sama-sama. Ini ada contoh kegiatan yang dapat dilakukan pada sore hari ya. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada menyiram tanaman. Nah, siapa di rumah yang punya tanaman atau papa mamanya yang suka bertanam? Menumbuhkan tanaman. Pasti rumahnya sejuk ya, karena banyak tanaman. Nah, caranya, aturannya bagaimana? Sudah nanam, lalu apa yang harus anak-anak lakukan? Tentu saja menyiram tanaman tersebut ya, supaya tanaman tersebut tumbuh dengan baik dan tumbuh dengan subur. Sama seperti anak-anak juga, anak-anak juga perlu tumbuh dengan baik ya. Oleh karena itu papa mamanya memberikan kita atau anak-anak makan yang baik. Jadi anak-anak juga tumbuh dengan baik. Oleh karena itu tumbuhan juga seperti itu ya. Berikutnya bermain. Nah, kalau bermain ini aturannya bagaimana? Ya nggak boleh sampai lupa waktu. Jadi kalau misalnya bermain, ini anak-anak boleh bermain bebas, tapi jangan lupa waktu. Nggak boleh terlalu lama sampai papa mamanya khawatir anaknya main lama-lama. Terus sampai rumah anak-anaknya ngeluh capek. Jadi itu kesalahannya anak-anak sendiri karena mainnya lupa waktu. Jadi kalau bermain harus ingat jamnya, nggak boleh lama-lama. Apalagi kalau main di rumah orang ya, atau di rumah teman. Itu pun juga kalau bermain di rumah teman, kita nggak boleh melakukan atau mengambil barang-barang tanpa izin. Kalau main di rumah juga ingat, habis bermain jangan lupa mainannya dirapikan. Berikutnya belajar. Ya, belajar ini salah satu juga hal yang penting yang anak-anak bisa lakukan di sore hari. Jadi misalnya kalau di siang hari pulang sekolah, kalau misalnya lagi sekolah ya, di sekolah. Jadi kalau setelah pulang sekolah, anak-anak kan bisa melanjutkan pelajaran. Kalau tidak di siang hari, anak-anak bisa melakukannya juga di sore hari. Jadi melanjutkan pelajaran atau belajar, ada tugas, ada PR yang diberikan, anak-anak bisa kerjakan di malam hari. Oleh karena itu, pada saat main jangan lama-lama supaya tugasnya juga tetap dikerjakan. Berikutnya ada bermain bersama adik. Jadi kalau misalnya papa mamanya lagi sibuk atau misalnya adik nih lagi rewel, kalian yang harus bantu papa mamanya di rumah. Jadi jangan ikut-ikutan ya buat masalah. Jadi ikut nangis atau ikut ganggu papa mamanya. Jadi jangan seperti itu. Nah, kalau misalnya adiknya yang punya adik khususnya harus bantu papa mamanya juga untuk ajak adik bermain. Jadi jangan buat adiknya malah tambah nangis ya. Dan juga harus mengajarkan kepada adiknya kalau misalnya habis bermain jangan lupa untuk tetap merapikan mainannya. Oke? Berikutnya menonton TV. Nah, menonton TV ini juga sama seperti anak-anak bermain HP. Jadi nggak boleh juga nonton TV terlalu lama ya. Jadi kalau duduk lama-lama terus
pandangannya fokus sama TV. Jadi itu juga bisa bikin tubuh kita cepat capek, lemas, dan matanya juga cepat rusak jadinya. Apalagi kalau nontonnya di depan TV banget gitu ya. Jadi nggak boleh juga tonton TV terlalu lama. Jadi ingat waktu, pokoknya segala sesuatu yang kita lakukan jangan terlalu berlebihan dan lakukan dengan baik sesuai aturan yang ada. Bagaimana aturan di rumah anak-anak? Harus lakukan sesuai dengan aturan. Jika mau semua kegiatannya berjalan dengan baik atau tertib, ya. Jadi kita harus disiplin. Baik anak-anak, itu dia materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa praktekin di rumah ya. Nggak cuma ditonton aja videonya, tapi anak-anak bisa praktekin di rumah. Baik, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!